Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Prenus Kura, NIM 21520053, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas IP 2B. Kesempatan kali ini saya menjelaskan pemahaman saya, yaitu pemerintahan sebagai arena. Pemerintahan sebagai arena mengandung dua hal, yaitu tempat dan kegiatan, dan orang menyebutnya tempat untuk bertanding atau berkonsentrasi, seperti arena sepak bola. Jadi ada lapangannya dan ada aktivitasnya. Tidak hanya bermain sepak bola saja, tetapi berbagai macam. Maksudnya tidak hanya melihat teknik permainannya, tetapi juga ada politik, ada bisnis, ada manajemen, dan leadership. Tergantung kita melihatnya. Pemerintahan di sini sebagai objek yang dikaji, yang melahirkan study of government dari berbagai arena. Sebagai contoh pemerintahan itu seperti hutan belantara yang tidak hanya berbicara tentang pohon atau juga berbicara tentang binatang atau satwa di dalamnya, tetapi dilihat secara utuh. Makna pemerintahan sebagai arena, pemerintahan dalam hal ini sebagai objek yang dikaji, yang melahirkan study of government dan dikaji dengan sebagai ilmu dengan berbagai perspektif dan berbicara tentang arena itu lebih banyak tentang realitas atau kenyataan. Ada beberapa poin. Yang pertama, undership, dreaming pemerintahan itu sebagai pembentukan atau pembuatan kepemimpinan. Ini juga sangat berpengaruh terhadap ilmu politik kepemimpinan. Artinya, studi ini menekankan pada aktor atau pendekatan esensi bahwa setiap hal, yaitu baik perubahan maupun kesinambungan tentang pemerintahan itu sangat tergantung pada pemimpin. Artinya, proses politik apapun, termasuk proses pemilihan, sangat berpusat pada kepemimpinan. Yang kedua, policy making, pemerintahan itu sebagai arena pembuatan kebijakan. Tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga menjalankan, yang berbicara tentang formulasi dan implementasi. Maksudnya, mereka tidak hanya semata-mata melihat struktur, melihat organisasi, atau melihat aturan, tetapi mereka merasa bahwa policy making itu menjadi inti dari pemerintah, karena anti kebijakan itu juga punya dampak dan pada orang banyak. Di sini ada beberapa poin yang saya pahami. Yang pertama, ownership, dreaming, pemerintahan itu sebagai pembentukan atau pembuatan kepemimpinan. Ini juga sangat berpengaruh terhadap ilmu politik kepemimpinan. Artinya, studi ini menekankan pada aktor atau pendekatan esensi bahwa setiap hal, yaitu baik perubahan maupun kesinambungan tentang pemerintahan itu sangat tergantung pada pemimpin. Artinya, proses politik apapun, termasuk proses pemilihan, sangat berpusat pada kepemimpinan. Yang kedua, policy making, pemerintahan itu sebagai arena pembuatan kebijakan. Tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga menjalankan, yang berbicara tentang formulasi dan implementasi. Maksudnya, mereka tidak hanya semata-mata melihat struktur, melihat organisasi,
atau melihat aturan, tetapi mereka merasa bahwa policy making itu menjadi inti dari pemerintahan karena nanti kebijakan itu juga punya dampak dan pada orang banyak. Yang ketiga, pemerintahan sebagai arena ekonomi politik. Bertautan antara kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana kekuasaan digunakan untuk memumpuk kekayaan, bagaimana kekuasaan itu juga diwujudkan menjadi kebijakan dalam rangka untuk mencari ekonomi. Lahirnya pasar bebas. Lahirnya pasar bebas itu juga tergantung pemerintahan, bagaimana kekayaan itu bisa mempengaruhi kekuasaan. 4. Government atau pemerintahan itu dipahami sebagai development making. Di satu sisi sebagai rekayasa yang dilakukan studi pembangunan, studi multidisiplin, tetapi juga banyak mengkritik pembangunan. Maksudnya, pemerintahan ini dalam memberikan layanan publik, dalam menciptakan kemakmuran ini sulit atau susah. Oleh karena itu, pemerintahan ini harus menerapkan development kerja-kerja pembangunan supaya tujuan pembangunan dan kemakmuran bisa diraih. Artinya, tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga di mana pemerintahan itu mengembangkan modal menumbuhkan ekonomi. Itu diyakini development star. Di sini development star sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di belahan dunia. Intinya menghasilkan uang yang banyak. Maksudnya development state itu negara yang berperan aktif dalam pembangunan atau pembangunan yang dikerjakan oleh negara. Yang kelima, pemerintahan itu sebagai arena untuk elite making. Di sini mereka pemerintahan tidak percaya kepada rakyat. Intinya hanya dinikmati, dijalankan maupun dikendalikan oleh segelintir orang. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu bukan untuk rakyat, tetapi untuk segelintir elit ini. Elite making ini ialah segelintir orang yang sifatnya elit politik. Ini agak beda dengan leader making. Ini lebih berpusat pada orang-orang yang bukan sebagai kekuatan untuk perubahan, tetapi malah justru merampas perubahan. 6. Pemerintahan itu sebagai arena konsentrasi secara bebas di antara kelompok-kelompok kepentingan. Intinya, kebebasan setiap individu, setiap organisasi atau kelompok itu punya hak mengekspresikan, termasuk berkonsentrasi terhadap arena pemerintahan, termasuk kebijakan. Namanya pluralisme, seperti pasar secara terbuka. Maksudnya, biarkan mereka melakukan permintaan dan penawaran, terus ada peraturan sendiri, pokoknya mengikuti pasar itu, dan dengan begitu akan terjadi kesinambungan karena setiap orang itu punya kepentingan yang sama. Sekian penjelasan pemahamannya saya tentang pemerintahan sebagai arena. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat sore.